Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Malik al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyitu minal a'mal. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ila an qala i'tiradatun mardudatun. I'tiradat, bantahan-bantahan, mardudatun yang tertolak. Ada bantahan dari kelompok sebelah, kelompok yang kontra dengan apa yang telah kita bahas dari awal. Kontra terhadap hadis mengenai pelepah kurma yang ditancapkan di atas kuburan. Nah, bantahan mereka tertolak, tidak diterima. Waqad qala ba'duhum, dan sungguh telah berkata sebagian mereka, hadza khassun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan meletakkan pelepah kurma adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya berlaku khusus Nabi. Wastadalla ala adami masyru'iyati wa irjarid ala al-qabr bi umurin, dan berargumentasi atau berdalil mereka ba'duhum atas tidak disyariatkannya meletakkan pelepah kurma di atas kuburan dengan beberapa alasan perkara. Sanuriduha, yang akan menjelaskan kami kepada umurun, beberapa perkara itu, fima ba'du, setelah keterangan ini. Minha, diantaranya umur itu, minha diantaranya adalah annahu, bahwa sesungguhnya la yu'rafu an hadin, tidak diketahui dari seorang pun minal khulafa'ir rasyidin, dari kalangan khulafa'ir rasyidin. Jadi mereka yang membantah punya alasan. Pertama, Khulafa'ur Rasyidun tidak mengajarkan atau mengamalkan seperti hadisnya Buraidah, meletakkan pelepah kurma. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar tidak melakukan itu, Sayyidina Umar tidak melakukan itu, Sayyidina Utsman tidak melakukan itu, Sayyidina Ali juga tidak. Nah, kalian ikut siapa? Biasanya begitu bahasanya. Kalian memangnya lebih baik dari Khulafa'ur Rasyidun? Tapi kan imam yang a'immah yang 4 itu ada yang berpendapat, lebih hebat mana imam yang 4 daripada Khulafa'ur Rasyidun? Nutut sama Nabi, siapa? Dibanding-bandingkan begitu mereka caranya. Nah, bagi akal yang lemah langsung, iya ya, tuh, ini tola'ah, ini bid'ah, ini sudah gitu. Kenapa? Tidak mutola'ah, ngajinya juga instan. Begitu diargumentasi dengan bahasa yang menakutkan, kamu menentang dengan apa yang dilakukan, yang tidak pernah dilakukan oleh para khulafa rasyidun. Padahal 4 khulafa ini adalah pilihan Nabi semua, sudah mendapatkan isyarah dari Nabi. Kamu ikut siapa? Ya, kalau perlu dengan bahasa yang sinis, kamu ikut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, atau ikut Sayyidina Abu Bakar, atau ikut, jangan begitu. Dibenturkan antara a'immah kita salafus salih dengan a'immatul khalaf. Wa ma sabata an Buraidah, dan hadis yang tetap diriwayatkan dari Buraidah, laisa bihujjah, tidaklah merupakan hujjah, bukan argumentasi. Li'annahu, karena sesungguhnya Buraidah itu infarada bidzalik, sendirian. Dia meriwayatkan dan mengamalkan sendiri dengan hadis itu. Wa minha, termasuk ya, alasan yang mereka sering gembar-gemborkan, ya, anna hadza minal umuril mughayyabah, ini adalah persoalan gaib, bahwa pelepah kurma ditancapkan di atas kuburan, maka ahli kuburnya diringankan siksanya. Ini kan persoalan gaib, kita nggak tahu. Wawad'ul jarid yastalzim al-hukmah, dan meletakkan pelepah kurma mengharuskan adanya hukum. Bi annahu, bahwasanya orang yang di dalam kuburan itu yu'adzabu fi qabrihi, disiksa
di dalam kuburnya. Ini kan Nabi, ceritanya waktu itu melihat peristiwa gaib bahwa ada orang disiksa di kuburnya karena enteng masalah najis kencingnya sendiri dan sering namimah, ngomongin atau ngadu-ngadu domba, omongan diadu dengan omongannya orang lain. Kita kan nggak tahu, kita ini kan bukan Nabi, nggak tahu apakah orang di dalam kuburan ini sedang disiksa atau enggak. Kenapa kita mau niru Nabi? Iya kalau Nabi, kecuali Anda sudah hebat, bisa melihat orangnya. Mereka menyerangnya begitu. Emangnya Anda bisa mendengar orang dalam kuburan? Ya. Boleh jadi antum akan dibully, antum akan digojoloki. Oh sudah pernah ke kuburan ya, pernah ke dalam kuburan ya, tahu orang itu disiksa. Kok kemudian orang ini perlu dikasih pelepahnya pohon sehingga bisa diringankan siksanya. Mereka begitu menggiringnya. Nah kemudian wa minha, dan diantaranya juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu fi kullil kubur, bahwa Nabi tidak melakukannya di setiap kuburan. Ini alasan mereka juga. Bukankah Nabi melakukannya hanya kepada beberapa orang saja? Bal fa'alahu marrah, bahkan Nabi melakukannya satu kali. Fadalla ala annahu khasun bidainikal qubraini, maka ini menunjukkan bahwasanya meletakkan pelepah kurma itu khusus pada dua orang, kuburan dua orang laki-laki itu, bukan lainnya. Wa annahu laisa masyru'an, dan itu tidak disyariatkan. Itu khusus saja, tidak boleh ditiru. Begitu alasan mereka. Wal jawab, jawabannya. Ini satu-satu akan dipreteli. Dijawab satu-satu. Apa yang mereka argumentasikan, i'tiradat, bantahan itu mardudatun, semuanya akan ditepis, ditolak. Anil awal, yang pertama. Annal jumhura minal ulama, bahwa mayoritas dari kalangan ulama ala annal khususiyata la tasbutu illa bidalil, berpendapat bahwa khususiyah, keistimewaan Nabi itu tidaklah tetap kecuali dengan dalil. Wala dalil, dan tidak ada dalil. Kalau Anda berpendapat bahwa meletakkan pelepah kurma ini adalah khususiyahnya Nabi, khususiyah itu butuh dalil. Apa dalilnya? Anda sering mengatakan, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, jangan berpendapat. Semua harus ada dalilnya. Nah, dibalik sekarang. Kalau Anda berpendapat itu adalah keistimewaan Nabi, khusus berlaku pada Nabi, mana dalilnya? Qala Ibnu Abdul Bar, berpendapat siapa? Imam Abdul Bar, mu'allaqan ala hadithi Ummu Salamah, memberikan ta'liq, komentar kepada hadisnya Ummu Salamah fil qublah lis-shaim, tentang hukumnya mencium bagi orang yang berpuasa. Puasa, ya, kemudian mencium istrinya. Loh ini puasa-puasa kok nyium istri gimana? Kan puasa itu juga menahan nafsu. Ala akhbirtiha anni af'alu dzalik. Jadi ceritanya ada seorang wanita tanya kepada Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, wahai ibunda kaum mukminin. Ummu Salamah, ya, suami saya nyium saya puasa-puasa Ramadan, gimana ya? Tanya kepada Rasulullah. Ini kan pentingnya Nabi juga memiliki beberapa istri, sehingga para wanita itu bertanya dari manapun. Ummu Salamah, Siti Aisyah, ya, tanya, ya Rasulullah, ada utusannya wanita, ditanya bagaimana hukumnya mencium istri atau istri mencium suami pada saat puasa. Ala akhbirtiha, tidakkah engkau beritahu kepadanya, anni af'alu dzalika, aku melakukan itu kepadamu. Ya. Nabi mencium istrinya pada saat puasa. Artinya apa? Boleh kan begitu ya? Tidak membatalkan, tidak kan gitu ya. Qala fihi, berkata tentang masalah mencium, ya, anna fi'la Rasulillah, bahwa perbuatan Rasulullah itu kulluhu, seluruhnya, yuhsinu ta'si, menjadi baik untuk menenangkan kegelisahan. Bihi, dengan hadis itu, fihi, dalam persoalan ini.
Ala kulli hal, atas segala kondisi. Illa kecuali ayyukhbira Rasulullah, memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lahu khassah, bahwasanya bagi beliau itu adalah kekhususan. Au yantiqul Quran bidzalik, atau berbicara Al-Qur'an tentang hal tersebut. Kalau tidak ada penjelasan dari Rasulullah berarti umum. Ini ceritanya tentang mencium pada saat puasa sudah dijelaskan oleh Nabi. Ala akhbirtiha anni af'alu dzalika. Tidakkah engkau beritahu, kasih tahu, aku melakukan itu, aku mencium. Sudah dikasih tahu. Kemudian suaminya berkata, itu kan Nabi, kalau saya gimana? Kalau Nabi kan lain. Nah, kemudian diingatkan bahwa ini berlaku untuk umum siapa saja. Berarti dalam masalah ini tidak ada khususiyah. Tapi khususnya bagi yang sudah beristri. Ini jangan dibayangkan sekarang. Ya. Artinya dari hadis ini lahirlah hukum, apapun yang diteladankan Nabi boleh dilakukan, bahkan itu menjadi panutan, kecuali datang keterangan dalil yang menyatakan itu khusus. Bagaimana Nabi kan istrinya sekian, boleh. Datang ayat khusus. Ini khusus aku. Nabi pernah puasa wisol, nyambung tidak buka. Terus nyambung, puasa lagi, puasa lagi. Kemudian Nabi bersabda, ini khusus aku. Aku diberi kekuatan lebih, tidak seperti kalian. Sahabat tidak boleh niru kan gitu. Nah, hal-hal yang ada penjelasan ini khususnya. Jangan ditiru ya. Banyak. Kalau ingin mempelajari khususnya Nabi, ada babnya sendiri. Ada bab khususnya sendiri. Seperti ketika Nabi hanya tersenyum saja di saat mendengarkan kencing beliau diminum oleh salah seorang sahabat. Jadi waktu itu Ummu Aiman kalau tidak salah. Ditanya, ini mana kendi yang ada di sini? Sudah saya bersihkan ya Rasulullah. Saya bersihkan, saya rapikan. Kamu minum ya? Iya ya Rasulullah, segar airnya nih. Senyum Nabi. Kencing itu. Seandainya itu haram, Nabi tidak mungkin dia. Haram, najis, kan begitu. Tapi Nabi senyum. Ikrarnya Nabi jadi hukum. Ya. Jangan ditiru. Ya. Kemudian ada orang juga, nih saya sudah bekam darah ini, taruh di tempat yang tidak diketahui oleh manusia siapapun. Ya Rasulullah. Dimakan ya, darahnya Nabi dimakan. Pulang, kembali kepada Rasulullah. Sudah kamu letak di tempat yang tidak sudah ya Rasulullah. Tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Kamu minum ya? Iya ya Rasulullah. Tidak akan menyentuh api neraka padamu. Nah ini. Jangan ditiru kan ini. Nah, hal yang khususnya ini butuh dalil. Kalau meletakkan jarid pelepah kurma itu khususnya, mana dalilnya? Adakah Nabi bersabda, tidak boleh ditiru oleh yang lain, ini khusus dua kuburan tadi? Tidak ada kan? Dari riwayat yang 3 riwayat, siapa? Abu Hurairah, Ibnu Jabir, kemudian Ibnu Abbas. Tidak ada. Umum. Maka biarkan keumumannya. Wa illa, maka jika tidak demikian, fal iktida'u bihi aqal ahwalihi ayyakuna manduban ilaih. Maka meneladani Nabi paling sedikit kondisinya adalah hukumnya itu mandub ilaih. Anjuran saja. Mungkin tidak wajib, tidak harus setiap kuburan ditanami pelepah ya. Paling tidak itu mandub. Apa mandub? Setingkat hukum sunnah ya. Ya, perlu antum itu tahu perkembangan istilah ya. Dulu di zaman Nabi, kalau sudah ada istilah ini munafik, berarti apa? Dalamnya kafir. Karena orang yang munafik pada Nabi berarti kan mengingkari Nabi. Apa hukumnya?
Kafir. Hanya tampilan luarnya saja dia seorang muslim, dalamnya kafir. Tapi munafik di zaman sekarang dia tidak bisa. Dia hanya tidak patuh kepada syariat dengan cara yang terbaik. Salat, tapi masih bermaksiat, masih minum khamr, masih buat dosa kecil, fasik. Nah, kata munafik zaman dulu tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang. Ya, karena sudah selesai masa periode itu. Begitu juga istilah kadhib. Siti Aisyah dawuh, si fulan itu kadhib ketika menceritakan riwayat hadis. Apakah kemudian Siti Aisyah ini marah kepada sahabat dan mengatakan sahabat itu berdusta? Tidak. Kadhib secara lugatan itu salah memberi informasi. Nah, boleh jadi sahabat tadi dikritik oleh Siti Aisyah salah memberi informasi tentang hadis Nabi. Bukan kadhib artinya dusta, bohong, sengaja membuat kebohongan. Sahabat tidak mungkin berperilaku seperti itu. Kata yang diucapkan Siti Aisyah jangan diterjemahkan hari ini dengan pemahaman orang sekarang. Bohong. Loh, sahabat kok berbohong? Mana hadis ini? Siti Aisyah yang dawuh. Tunggu dulu. Mustalah yang berkembang waktu itu seperti apa? Oh, ternyata kondisi waktu itu kata kadhib setingkat dengan salah bicara. Begitu juga dengan makruh. Kalau Sayyidina Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar, Sayyidina mengatakan ini adalah makruh, saya tidak suka. Ini setingkat di atasnya haram ya. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat tidak senang kepada kamu sekalian. Makruh di sini di atasnya haram. Tapi makruh setelah periode 300-an Hijriyah, setelah zaman A'immah al-Arba'ah berubah jadi di bawahnya haram ya. Haram, makruh, mubah kan begitu. Dari yang wajib, sunnah, mubah dulu ya. Mubah, makruh, haram. Kan begitu perkembangan mustalahnya. Hati-hati ketika Sayyidina Umar berdawuh nikmatul bid'ah hadhihi misalnya. Sebaik-baik bid'ah ini. Maksudnya apa? Salat tarawih ya. Sebaik-baik bid'ah ini. Loh, kok bid'ah? Tunggu dulu, bid'ah yang dimaksud Sayyidina Umar apa? Sesuatu yang tidak pernah di zaman Nabi diadakan, hari itu diadakan. Nah, ini kan butuh qiyas. Berarti kata bid'ah sendiri harus dikiaskan. Ya, apakah ini masuk di bawah haram, masuk di bawah sunnah, masuk di bawah mubah kan gitu. Ketika sesuatu yang baru dalam istilah bahasa adalah bid'ah, ternyata masuk dalam kategori sesuatu yang diharuskan. Contoh, pada periode tertentu minara masjid itu harus. Karena kalau tidak ada minara masjid dikira bangunan gudang. Maka minara masjid yang bid'ah tidak pernah dilakukan Nabi, jadi harus. Madrasah hari ini menjadi harus, padahal Nabi tidak ada madrasah. Bid'ah juga kan. Tapi di bawah hukum wajib. Garis analoginya wajib. Jadi begitu cara memilah-milah hukum. Nah, bid'ah yang dolalah itu bid'ah yang memang keluar sama sekali dari syariat. Nah ini. Kalau hari ini bid'ah diseret-seret terlalu jauh, tidak sesuai dengan bid'ah yang dilafadzkan Sayyidina Umar, salafus saleh. Ya. Terus bergeser sekarang. Ya. Istilah zaman dulu dengan zaman sekarang tidak sama. Istilah di luar dengan di dalam tidak sama. Ada perbedaan-perbedaannya. Wa min ahlil ilmi man ra'a, dan ialah termasuk dari sebagian ahlul ilmi, ada orang yang berpandangan anna jami' af'alihi wajibun, bahwa seluruh perbuatan Nabi adalah wajibul iktida, wajib diikuti biha terhadap af'al itu, kawujubi awamirihi, sebagaimana kewajiban perintahnya. Qala berpendapat sebagian ahli ilmu itu, wa dalilu ala anna af'alahu kulluha yuhsinu ta'asibihi fiha qaulullah azza wa jalla.
dan dalil bahwasanya seluruh perbuatan Nabi seluruhnya menjadi baik untuk menenangkan, memantapkan perasaan ya. Dengan kulliha itu atau dalil itu fiha tentang masalah af'alnya Nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh terdapat dalam karena ada bagi kamu sekalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Ini umum. Seluruh af'alnya Nabi adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Al-ayah. Fa hadza 'ala al-itlaq, ini secara umum. Illa kecuali an yakumad dalil, tegaklah satu dalil ala khususi syai'in, atas khusus atau istimewanya sesuatu minhu dari Nabi, fayajibut taslimu lahu, maka wajib taslim, pasrah kepada Nabi. Wa illa, jika tidak, fala yajuzu iddi'ul khusus alaihi. Jika tidak, maka tidak boleh mengaku-ngaku khusus kepada Nabi fi syai'in, dalam suatu perkara, biwajhin minal wujuh, dari beberapa arahan. Tidak boleh mengadakan pendapat bahwa meletakkan pelepah kurma khusus kepada Nabi. Mana dalilnya? Tidak ada. Jangan mengada-ngada. Illa bidalilin, kecuali dengan dalil mujma' alaih, yang disepakati atas itu. Wa illa, jika tidak demikian, fima bana bihi, pada persoalan bana yang jelas bihi dengan ma itu, khususuhu, apa khususnya Nabi, fil Quran awis sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah, as-sabitah, yang tetap, awil ijma', atau di dalam keputusan ijma' ulama. Jangan mengada-ngada. Li'annahu qad amarana bittiba'i, karena sesungguhnya sungguh memerintahkan kepada kami untuk mengikuti Nabi, wa ta'asibihi, dan menjadikan mantap, tenang, kemantapan hati, ketenangan hati dengan dalil itu, wal iqtida' bi af'alihi, dan meneladani perbuatan Nabi. Wa ghairu jaizin alaihi, dan tidak boleh atas orang itu ayyakhussa syai'un fayaskut, dan tidak boleh ya, Nabi itu kemudian mengkhususkan sesuatu kemudian diam. Nabi mengkhususkan, ini khusus saya, tapi diam. Fayaskutu li ummati anhu, ya, Nabi diam, tidak menjelaskan kepada umat tentang itu. Wa yatruku bayanahu, dan meninggalkan penjelasannya laha, kepada af'alih itu, tidak boleh. Wa hiya ma'muratun bittibahi, bukankah itu ya, hiya itu af'aluhu ma'murah, diperintah, bittibahi, untuk mengikutinya, atau umat, wa hiya, adapun umat, ma'muratun, ialah diperintah, bittibahi, dengan mengikuti Nabi. Umat harus tahu, tidak boleh didiamkan. Hadza ma la yadhunnu dzulubbin, inilah apa yang tidak disangka, tidak diduga pada ma itu oleh orang yang memiliki dzulubbin, memiliki akal, muslimin, yang muslim bin Nabi sallallahu